Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan supaya dapat mendengarkan ceramah yang saya sampaikan pada saat ini. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana ia telah menarik tangan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang dua hikmah zakat. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu rukun Islam yang kita tunaikan adalah zakat. Baik zakat fitrah yang harus dilaksanakan sampai sebelum sholat Idul Fitri, maupun zakat mal harta sesuai dengan haul dan nisabnya. Apa saja yang diperintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti ada hikmah atau maksud baiknya, termaksud perintah menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khudzu min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanut lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Abu Lubabah yang merasa bersalah karena tidak mau ikut berperang dengan kecintaannya pada harta. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mengambil harta yang harus dizakatkan. Dari ayat di atas setidaknya ada dua hikmah dari zakat yang harus kita pahami dengan baik. Dengan begitu, kita semakin termotivasi untuk melaksanakannya. Pertama, membersihkan harta. Secara harfiah, zakat itu artinya suci, bersih, tumbuh, dan berkah. Ketika zakat kita tunaikan, maka keuntungan yang akan kita peroleh adalah memperoleh kebersihan atau kesucian baik harta maupun jiwa. Dengan zakat, harta yang kita peroleh akan disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemungkinan adanya unsur-unsur kekotoran karena tanpa kita sengaja memperolehnya dengan cara-cara yang kotor. Harta yang kotor menghilangkan ketenangan di dalam jiwa. Karena itu mereka menunaikan zakat yang harus kita doakan. Kita doakan agar diterima zakatnya dan bersangkutan memperoleh keuntungan tersebut agar menjadi tenang jiwanya. Perlu ditegaskan di sini bahwa yang dimaksud membersihkan harta yang kotor bukan sengaja mencari dengan cara yang kotor atau tidak halal, tapi ada kemungkinan bercampur dengan yang kotor atau tidak benar tanpa unsur kesengajaan. Misalnya, menjual barang yang ada cacatnya tanpa diketahuinya. Salah menghitung sehingga harganya menjadi lebih mahal. Salah mengambil uang sehingga jumlah pengembalian jadi kurang dari yang semestinya. Dan begitulah seterusnya. Dengan zakat, mudah-mudahan semua itu dibersihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila harta sudah bersih, maka enak dan tenang
untuk digunakan dalam kebaikan. Hal ini karena tidak dibenarkan seseorang bersedekah atau berinfak dari harta yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sedekah dari hasil penipuan dan tidak diterima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah pada harta seseorang ada hak orang lain yang bila tidak dikeluarkan atau tidak diambil zakatnya, maka hartanya masih bercampur dengan harta orang lain. Dengan zakat itu maka dibersihkanlah harta itu dari hak orang lain. Karena itu bila zakat tidak dikeluarkan maka seseorang berarti memakan harta orang lain. Dan dalam konteks itulah seseorang yang memiliki harta seharusnya bersenang hati bila diminta mengeluarkan zakat atau ada pihak atau lembaga amil zakat yang hendak mengambil harta yang mesti dizakatkan. Dengan banyaknya lembaga zakat pada masa sekarang, mestinya semakin memudahkan distribusi dan zakat sehingga persoalan ekonomi umat dapat teratasi sedikit demi sedikit. Meskipun demikian, kita juga harus menyadari bahwa masalah ekonomi selalu ada dari waktu ke waktu. Karena ada orang sudah teratasi kemiskinannya, namun ada lagi orang miskin yang baru dengan berbagai sebab. Hikmah kedua dari zakat adalah mensucikan jiwa. Zakat juga berarti membersihkan, yakni membersihkan jiwa dari keburukan yang terkait dengan harta. Ini berarti orang yang melaksanakannya akan bersih dari ikatan duniawi dan tersucikan dari noda dan dosa yang berkaitan dengan harta. Di samping itu, zakat juga dapat membersihkan jiwa kita dari kemungkinan memiliki sifat-sifat kotor dan tercela dalam kaitannya dengan harta. Misalnya, terlalu cinta pada harta, kikir, bakhil, serakah, dan lain-lain. Sifat-sifat yang kotor dan tercela dalam kaitannya sifat-sifat buruk yang terkait dengan harta seperti itu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya dalam tatanan kehidupan masyarakat. Karenanya harus dibersihkan. Salah satunya adalah melalui zakat. Dengan zakat ditumbuhkan kesadaran dalam diri orang yang berzakat bahwa harta yang dicari dan dimiliki bukanlah tujuan akhir, tapi justru harta itu merupakan wasilah atau saran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bagi seseorang muslim, harta semestinya bukan faktor yang menyebabkan dirinya jauh dari Allah, tapi justru harta itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Begitulah memang yang terjadi pada diri Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain-lain. Dengan harta berlimpah tapi diinfakkan di jalan Allah, seseorang muslim akan memperoleh pahala yang begitu besar sehingga hubungannya kepada Allah semakin dekat. Karena itu ibadah zakat ini merupakan cara mendidik rohani yang sangat efektif dan pelaksanaannya bisa memperkokoh kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada harta yang dimilikinya. Bila seseorang telah memiliki jiwa yang bersih, maka dia akan memperoleh keberuntungan dalam hidupnya, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka Allah
maka Allah menghilangkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran surah Asy-Syams ayat 8 sampai 10. Selain itu, Allah juga mengatakan bahwa apabila seseorang melaksanakan perintah zakat, berarti dia menjadi ikhwan fiddin atau saudara seagama. Bila seseorang tidak menunaikan sholat yang 5 waktu dan zakat, maka Allah tidak menggolongkannya ke dalam orang yang bersaudara dalam seagama. Karena itu Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq memerangi umatnya yang tidak menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mengetahui. Adapun orang-orang yang fakir dan miskin tentu tidak ingin terus-menerus menjadi mustahik, sehingga ia pun ingin menjadi muzaki, karena ia memang sudah tidak punya alasan lagi untuk menjadi fakir dan miskin terus-menerus, kecuali bila ia memang sudah tidak punya potensi diri yang bisa dikembangkan. Paling tidak, kalau tidak belum bisa membantu orang lain, kita berusaha untuk menjadi beban bagi masyarakat, untuk tidak menjadi beban bagi masyarakat. Ini semua tentu akan melahirkan kesungguhan dalam berusaha mencari nafkah. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang, terkadang diberi dan kadang ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya dengan ditunaikannya zakat, kita berharap banyak masalah umat yang bisa diatasi. Demikian khutbah yang singkat hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.